Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita diawali dengan seekor kucing bangsawan bernama Prince 12 yang baru bangun tidur. Pelayan pun langsung menghidangkan sarapan favoritnya langsung di tempat tidur. Sehabis sarapan, Prince langsung mendapatkan perawatan dan dipijat oleh perawat hewan profesional. Di sisi lain, Garfield, seekor kucing rumahan baru pulang ke rumah sehabis bermain di luar. Ia melihat John majikannya sedang berlatih untuk melamar pacarnya yang bernama Liz. Saat menyiapkan minuman, John terkejut hingga minumannya tumpah karena Garfield menyetel lagu terlalu keras. John langsung menegur Garfield hingga ia terpleset dan mematikan tab-nya. Tak lama, Liz datang dan masuk dengan gembira untuk memberitahu John. Setelah masuk, Liz pun baru tersadar dengan dekorasi romantis di rumah John, dan John langsung mencari cincin di sakunya tapi tidak ketemu. Liz pun tidak bisa berlama-lama, karena ia harus berkemas untuk pergi ke London besok karena undangan bangsawan Inggris. Setelah Liz pulang, baru John melihat Garfield bermain dengan kotak cincinnya. Besoknya, John pun berniat untuk pergi menyusul Liz ke London. Sebelum ke bandara, ia harus menitipkan Garfield dan Odie di penitipan hewan terlebih dahulu. Garfield pun tidak senang, dan ia mengguncang-guncang pintu kandang hingga pintunya terbuka. Setelah itu, Garfield dan Odie langsung menyelinap kembali ke mobil John. Saat John berangkat ke bandara, Garfield membuang seluruh isi koper tas John, agar mereka bisa sembunyi di dalam. Di sisi lain, keponakan bangsawan yang bernama Lord Dargis sedang berenang di kastil. Tiba-tiba ada seekor bebek yang melompat ke kolam, dan ia merasa jijik, lalu memanggil pelayan kastil yang bernama Smithy. Smithy pun datang, dan ia juga memberitahu kalau para pengacara mau membacakan wasiat mendiang Lady Eleanor. Para hewan ternak pun juga berkumpul, untuk mendengar wasiat itu dengan cemas. Wasiat pertama adalah, agar Smithy terus melanjutkan tugasnya merawat hewan-hewan kastil, dan berhak tinggal di kastil. Wasiat berikutnya, Lady Eleanor mewariskan seluruh hartanya kepada kucing favoritnya Prince 12, yang membuat Dargis terkejut. Para hewan ternak pun bersorak, dan Prince juga langsung bersyukur. Lord Dargis pun tak terima, tapi ia dijelaskan, kalau ia bisa menerima warisan itu kalau Prince sudah wafat. Saat Prince sedang berjalan-jalan di dalam kastil, tiba-tiba Lord Dargis mencegatnya. Lord Dargis langsung menyekap Prince dalam keranjang piknik, dan membuangnya ke sungai. Sementara, John baru tiba di hotel yang sama dengan Liz di London. Lalu John meminta pelayan hotel untuk mengantarkan pesan ke kamar Liz. Tak lama Liz pun datang ke kamar John dan langsung memeluknya. Tiba-tiba, resleting tas John terbuka sendiri dan muncul Odie. Lalu kemudian disusul Garfield yang mengoceh karena Odie yang buang angin terus. Di kastil, Musang memberitahu para hewan kalau Lord Dargis membuang Prince ke sungai. Smithy pun juga mencari Prince di dalam dan di luar kastil, tapi tidak ketemu. Sementara, Garfield pun merasa bosan di kamar hotel hanya menonton TV bersama Odie. Lalu, ia mengajak Odie keluar saat pelayan hotel masuk untuk membersihkan kamar. Mereka pergi berkeliling kota London, Garfield pun berpose seperti bersender pada jam Big Ben. Lalu mereka datang ke istana Ratu Inggris, dan Garfield mencoba mengganggu penjaganya, tapi tidak berhasil. Ketika Garfield sedang melihat rombongan Ratu Inggris keluar istana, Odie malah mengencingi sepatu penjaga itu. Penjaga itu langsung hilang kesabaran dan langsung mengejar mereka. Setelah itu, saat Garfield menyeberang jalan, ia hampir ditabrak sebuah mobil. Ternyata pengendara mobil itu adalah Smithy. Saat melihat Garfield, ia mengira itu Prince dan langsung membawanya. Melihat itu, Odie langsung mencoba mengejar mereka, tapi tidak terkejar. Tak lama, penutup selokan terbuka dan Prince keluar dari selokan di dekat tempat Odie. Saat John lewat jalan itu, ia terkejut mengira Prince yang kotor itu adalah Garfield. Kembali ke kastil, terlihat Lord Dargis yang menelpon kantor pengacara sambil berpura-pura sedih kehilangan Prince. Para pengacara itu tidak percaya begitu saja, dan malah mencurigai Lord Dargis merencanakan sesuatu. Kemudian, para pengacara itu mengirimkan seorang wanita cantik bernama Abby untuk menyelidiki Lord Dargis. Lord Dargis pun menceritakan rencananya, untuk membangun komplek apartemen dan menggusur lahan peternakan. Sementara saat turun dari mobil, Garfield terkejut dengan besarnya kastil Carlisle. Di dalam, Garfield bertemu dengan Winston,
anjing bangsawan teman Prince yang dikira akan menyerangnya. Lalu, Winston langsung membawa Garfield ke hadapan para hewan ternak yang langsung menyambutnya. Setelah itu, Garfield memberi pidato singkat dan kembali ke dalam kastil. Para hewan pun merasa ada yang janggal, dan merasa seperti bukan Prince yang biasanya. Di sisi lain, John membawa Prince ke hotel dan memandikannya hingga bersih. Di kastil, Winston mengajak Garfield berkeliling dan melihat lukisan-lukisan leluhur Lady Eleanor bersama leluhur Prince. Lalu, Winston membawa Garfield ke kamar Prince yang dipasang tali untuk memanggil pelayan. Para pelayan pun menghidangkan beragam makanan mewah kepada Garfield. Ia terus-menerus memanggil Smithy untuk membawa makanan hingga piring kotornya menggunung dan Smithy pingsan kelelahan. Lalu Garfield bermain seluncur di sebuah ruangan yang dipenuhi patung dan barang antik hingga ia memecahkan sebuah guci. Dan ketika ia bersandar pada sebuah patung, patung itu jatuh beruntun hingga menimpa Lord Dargis. Kemudian, Lord Dargis menemui anjingnya yang bernama Rommel sambil membawa bantal Prince, agar ia mengingat aromanya. Setelah itu, Rommel dibawa dan dilepas di dalam kastil untuk memburu Garfield yang dikira Prince. Lalu Winston mencegat Rommel dan bilang tidak ada kucing. Ia menawarkan sesuatu yang lebih enak. Tak lama, seekor babi muncul sambil membawa celana panjang Lord Dargis. Kemudian Winston mengajak Rommel tarik-menarik memakai celana panjang Lord Dargis. Ketika Rommel melihat Lord Dargis, ia langsung menggigit celana panjang Lord Dargis hingga sobek. Di sisi lain, John merasa bingung karena tiba-tiba Garfield tidak menyukai lasanya. Karena lapar, Prince mencicipi lasanya itu dan ternyata ia menyukainya. Bahkan ia memohon dengan tampang memelasnya untuk tambah lagi. Sementara di kastil, Garfield menolak makanan favorit Prince yang berisi campuran usus dan limpa. Lalu, ia mengajak para hewan di kastil untuk membuat lasanya. Dari mulai menangkap dan mengumpulkan telur-telur yang dilontarkan dari para ayam betina. Lalu menampung parutan keju yang diparut oleh tikus dengan alat berputar. Garfield juga menuangkan pasta tomat ke dalam loyang yang sudah siap. Terakhir ia meminta kambing untuk mendorong loyang itu ke dalam oven. Setelah jadi, Garfield dan para hewan pun dengan lahap makan bersama. Hingga tersisa sepotong lasanya terakhir, para hewan saling berebut untuk memakannya. Sementara di hotel, Prince sudah semakin bosan, hanya tidur, nonton dan makan pasta. Lalu ia memutuskan untuk kabur lewat jendela yang terbuka. Kemudian, Prince pergi ke arah sungai dan melompat ke atap kapal yang lewat. Sementara di kastil, Lord Dargis terkejut melihat para hewan di area kolam renang. Saat ia mengejar para hewan dengan sapu kolam, seekor babi sengaja membuatnya tersandung. Ketika Lord Dargis memanggil Smithy, Winston diam-diam menaruh sapu itu di depannya. Lord Dargis yang menginjaknya, langsung dihantam gagang sapu dan tumbang. Lalu Lord Dargis hendak melatih Rommel kembali, tapi kali ini ia memakai pelindung besi. Ia mengeluarkan potongan daging besar dan diayun-ayunkan di depan lukisan Prince. Rommel langsung berlari menghampiri dan menerobos hingga lukisan itu sobek berlubang. Tak hanya itu, Lord Dargis juga memaksa Smithy untuk berlibur selama seminggu. Sementara, John sudah putus asa mencari Garfield di wilayah London yang luas. Tiba-tiba, Odie menyodorkan koran yang ia ambil dari tempat sampah kepada John. Di koran itu, ada berita tentang mendiang Lady Eleanor yang mewariskan hartanya kepada kucingnya yang mirip Garfield. Ketika Garfield sedang bermain skateboard, ia mendengar Winston sedang berbicara dengan burung beo. Akhirnya Garfield mengetahui, ia hanya dimanfaatkan karena mirip dengan Prince, agar para hewan tetap aman. Mendengar itu, Garfield pun merasa kecewa dan berjalan tertunduk lesu. Di sisi lain, ada organisasi konservasi hewan yang sedang tur di Kastil Carlisle, dan terlihat Liz yang ikut serta. Lord Dargis yang melihat kecantikan Liz langsung tertarik, dan mengajak berkenalan. Melihat Liz digoda Lord Dargis, Garfield tidak senang dan bertingkah mengganggunya. Lord Dargis pun kesal, dan ia berhasil menyergap Garfield dan memasukkannya ke dalam kantong. Tak lama, para pengacara datang tapi tidak diperbolehkan masuk, karena Lord Dargis beralasan ingin membuang sampah sebentar. Ia langsung membawa kantong berisi Garfield ke gudang dan mengurungnya di sebuah ruang kosong. Di sisi lain setelah menumpang kapal, Prince bergelantung pada sebuah mobil box yang menuju Kastil Carlisle.
Tak lama, Winston muncul dari balik pintu rahasia untuk membebaskan Garfield. Saat Garfield berjalan melewati taman, ia merasa aneh seperti ada cermin di taman. Garfield mencoba berjalan mundur sambil berjoget, dan Prince bisa sama persis mengikuti gerakannya. Lalu Garfield melakukan breakdance dengan gerakan yang rumit, dan Prince hanya tinggal menyamakan gerakan akhirnya. Terakhir, Garfield mendekat dan membuka mulutnya, Prince pun langsung tumbang dengan bau mulut Garfield. Para hewan lain pun langsung menghampiri dan menyambut Prince yang sudah pulang. Prince memutuskan agar mereka berkemas dan pindah mencari kastil lain. Mendengar itu Garfield tidak setuju, melainkan mereka harus memberi pelajaran kepada Lord Dargis. Pertama, Garfield memancing Rommel yang berjaga di depan pintu agar mengejarnya. Kemudian Prince masuk, dan sengaja mengusik Lord Dargis yang sedang meeting dengan para pengacara. Ketika Abby juga datang, Lord Dargis membawanya ke perpustakaan, tapi ketika ia melihat Prince, Abby langsung diajak ke ruangan lain. Setelah itu, saat mau menangkap Prince, ia menghindar dan musang menutup cover piano hingga jari Lord Dargis terjepit. Sedangkan saat Lord Dargis mau menangkap Prince di ranjang, kambing melepaskan tirai dan menimpa Lord Dargis. Lalu Lord Dargis dipancing untuk mengejar Prince sampai ke taman. Di taman, ia bertemu dengan Rommel yang langsung mengejarnya karena celana panjang. Musang dibantu kelinci menembaki Lord Dargis dengan target tanah liat, yang membuatnya melompat tiarap. Di jalan, John bertemu Smithy yang langsung menjelaskan tentang Garfield yang tertukar. Akhirnya Smithy pun kembali ke kastil bersama John. Karena tiarap Lord Dargis akhirnya disergap Rommel, dan kembali ke dalam dengan pakaiannya yang robek-robek. Lord Dargis sudah kehilangan kesabaran dan mengancam para pengacara untuk menandatangani pengalihan warisan. Tak lama, Odie muncul dan langsung menggigit Lord Dargis dari belakang. Lord Dargis yang kesakitan melontarkan senjata busurnya ke belakang dan ditangkap oleh John. Tapi tak disangka, Liz muncul dan langsung disandera oleh Lord Dargis. Musang langsung masuk ke celana Lord Dargis yang membuatnya geli dan melepaskan Liz. Melihat itu, John langsung meninjunya hingga Lord Dargis pun tumbang. Garfield dan Prince pun juga menggebuk burung beo yang menyebalkan itu dengan bantal. Lalu Garfield menendang Odie dari sofa, agar Liz dan John mengetahui dirinya. Dan setelah itu John mendapatkan momen yang tepat untuk melamar Liz, tapi ia kembali kehilangan cincinnya. Kali ini, Garfield membawakan cincin itu kepada John, dan John berterima kasih pada Garfield. Liz pun langsung menerima lamaran John disaksikan Smithy dan para pengacara. Garfield dan Prince pun merayakannya dengan beradu dance, lalu cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.